Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan udara yang sejuk, nikmat kita telah diberikan nikmat sehat, kita bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Mazakir, dan nikmat iman yang tidak yang luar biasa sekali, kita bisa melangkahkan kaki kita ke Majelis Taklim. Guna kita mencari thalabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu agar keilmuan kita bisa mendapatkan arti yang namanya kita belajar hidup di dunia ini, Bu. Selawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di akhir zaman kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tuan guru kita Kiai Haji Sumaryo MC, mudah beliau sehat selalu. Beliau memimpin yayasan juga, Bu, memimpin jamaah juga, santri-santrinya banyak Bu se-Indonesia, Bu. Mudah-mudahan beliau memimpin anak-anak kita tahfiz Quran, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Dan juga alhamdulillah dengan berkurangnya umur saya, ya Bu, berkurang ya. Tahu berapa umur saya nggak tahu, Ibu. Nanti kita traktir makan bakso dari siapin kita bakso. 17 tahun ya umur kita. Mudah-mudahan nanti Ibu jangan pulang dulu, kita sudah traktir bakso di belakang ya Bu. Masya Allah, mudah-mudahan kita habis kajian jangan pulang dulu, makan bakso dulu ya Bu. Untuk mempersingkat waktu, untuk guru kita Ustaz Zumarani Haji Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah atas izin Allah disehatkan, diberikan kemampuan hadir di majlis Az-Zakir. Mudah-mudahan sehat lahir, mudah-mudahan dibimbing kita untuk tetap dalam kondisi taat, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah majlis Az-Zakir tetap istiqomah di jalan dakwah, dan mudah-mudahan satu kampung masuk surga. Teriring salawat dan salam tercurah ke hadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suci lahir batin. Kenapa harus suci lahir batin? Karena lahir dalam kondisi suci, maka wajib mati juga dalam kondisi suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir lahir dalam kondisi fitrah, suci, belum terkotori oleh apapun. Tidak ada dosa dan kesalahan. Dalam agama kita tidak mengenal dosa turunan. Kalau harta boleh diturunin juga ya. Dosa amin, amin, amin. Ngapain nurunin dosa? Kalau nurunin harta boleh dah, nurunin pangkat bagus dah. Nurunin dosa
Na'udzubillah min dzalik. Lahir kita suci, bersih tanpa dosa. Pak abawa, masalahnya kita punya orang tua. Yuhawidanihi, maka diwarnailah kita oleh orang tua kita. Apakah menjadi Yahudi, ayunasironihi, atau diwarnai menjadi Nasrani, ayumajisani, atau diwarnai menjadi penyembah api atau majusi. Jadi lingkungan yang mengotori kita, kebetulan lingkungan terdekat kita adalah orang tua. Maka pemikiran orang tua, keyakinan orang tua, kebiasaan orang tua ditularkan sama anaknya. Maka anak yang bersih itu bisa menjadi kotor. Anak yang bersih itu bisa menjadi rusak. Maka kalau bergaul, pilih-pilih gaul di mana. Gaul di Masjid Az-Zakir boleh dah, menuju surga. Tapi kalau nongkrong di jalan, gosip pula, ya, gibah. Udah nongkrong di jalan, banyak dosa, mitnah pula. Na'udzubillah. Atau nongkrong kena narkoba, ini lagi rame kena narkoba. Kampung-kampung narkoba lagi rame, lagi viral. Maka tergantung pergaulan warna kita, maka hati-hati dengan pergaulan. Karena apa? Lahir bersih, nanti pulang harus bersih. Kalau lahir bersih, pulang kotor, Masya Allah, Bu, udah kita punya amal sedikit, kotor, punya banyak dosa, nggak bersih waktu meninggal dunia, maka kita sudah bisa memastikan tempat kita di mana. Celaka dunia sudah kita hidup susah, di akhirat Allah memberikan neraka, berarti itu yang disebut dengan sengsara dunia dan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Padahal permintaan kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memastikan kita selamat dunia dan akhirat karena kita bersih. Di dunia kalau kita bersih harta, nggak dikejar-kejar KPK, Bu, betul. Di dunia kalau kita bersih otak kita, nggak bakal digebukin orang gara-gara maling, betul. Kalau otak kita bersih, kita nggak bakal dituduh orang pun nggak bakal ada bukti. Rasul tuh dituduh macam-macam karena beliau bersih, nggak ada bukti. Beliau tetap akhirnya dimenangkan oleh Allah SWT. Padahal beliau itu dipanggilnya apa? Majnun, no, orang gila, no. Kahin, no, kahin, dukun. Sahir, tukang sihir, karena bawa mukjizat aneh-aneh. Rasul bahkan diusir dari negerinya, tapi karena bersih, gak ada satupun yang bisa sukses menyengsarakan Rasulullah. Apapun rencana mereka membuli, memfitnah, menghina, bahkan hendak membunuh, digagal totalkan oleh Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Siapa yang rencananya paling baik. Tuh, di dunia bersih aman, Bu. Bersih dari utang, aman gak, Bu? Aman, gak ada debt collector. Coba kalau punya utang, pergi takut tetangga, ngumpet di rumah, bete nggak bisa ngebakso, betul? Kanan kiri tidur pun nggak nyenyak, bayangannya apa? Dikejar-kejar terus. Jadi menunjukkan bahwa kalau di dunia bersih, insya Allah di akhirat pun kalau orang bersih bakal selamat dunia dan akhirat. Makanya digambarkan oleh Rasul Muhammad SAW, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang matinya membawa kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu, Bu, kalau dibaca di akhir hayat fungsinya apa?
ngapusin dosa. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Pahamilah la ilaha illallah, maka wastaghfir li dzambik, diampuni dosa-dosa kita. Ya, sekali lagi, ketika kita meninggal dunia bersih karena dibersihkan oleh Allah, mengucapkan kalimat man qala fi akhiri kalamihi, di akhir hayatnya dia berkata la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah tersebut wastaghfir li dzambik, fungsinya adalah membersihkan dosa, membuat kita kembali bersih, maka dakhalal jannah, akan masuk ya, jadi camkan itu, Bu. Jadi di dunia saja kalau kita bersih, Ibu kalau kemana-mana bersih, orang gak bakal alergi sama kita. Bersih badan, wangi badan, muka ceria, senyum tersungging, bukan tersinggung ya. Harta pun bersih, halalan thayyiban, mulut pun bersih, gak suka apa kemarin tuh? Gak suka ngumpuli orang. Bersih mulut kita, pandangan bersih, gak pernah lihat hal-hal yang macem-macem. Telinga bersih, gak pernah suka gosipin, dengar aib orang. Begitu meninggal dunia, Allah bersihkan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka ketika itu diucapkan, kenapa janjinya sorga? Karena fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Kalimat itu menghapuskan dosa-dosa kita. Kalimat itu seperti mencuci terakhir dari dosa-dosa yang tersisa, sehingga bersih ketika meninggal dunia. Maka dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Itulah Ibu, kenapa ketika ada yang masih kecil sudah meninggal dunia sebelum akil balik, itu pun dijamin jadi tabungan buat kita. Kenapa? Karena dengan kebersihan anak kita yang meninggal dunia di waktu masih bayi, berarti dia menjadi pemberi syafaat. Karena kelak dia berada di dalam sorga, maka dia akan minta sama Allah, ya Allah, jangan cuma aku masuk sorga. Aku enggak ridha ya Allah masuk sorga sendiri tanpa orang tuaku. Ya Allah, orang tuaku yang di sana, yang sedang diseret oleh malaikat, masukkan bersama ke dalam sorga. Ini menunjukkan betapa tabungan itu akan menjadi saksi tentang syafaat, pemberian pertolongan dari anak kepada orang tuanya. Wasilah apa Ibu? Karena meninggal dalam kondisi bersih. Maka saat kita masih kemudian hidup sampai dewasa seperti sekarang ini, banyak dosa-dosa kita. Tapi Allah menjanjikan kebersihan melalui kemampuan tobat dan kemampuan untuk bisa husnul khatimah. Maka kebersihan lahir batin itu membuat kita kelak nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama, bersih lahir batin itu penting. Karena lahir bersih, maka nanti meninggal dunia harus bersih dari dosa dan kesalahan. Baik, kok lahir batin? Nah, kita buka tuh ya, ayatnya dimulai dari surah Al-Muddatsir. Di dalam surah Al-Muddatsir Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ada Bu Tohir di sini. Ya, tadi dipanggil Pak Tohir. Wa thiyabaka, apa tuh siap? Pakaian. Wa thiyabaka, dan pakaianmu. Fatahhir, bersihkanlah. Tafsirnya apa? Tahhir a'malaka anis syirki, bersihkan amal perbuatanmu dari kemusyrikan. Nah, jadi di sini udah tergambar tuh bersih lahir batin. Kenapa? Karena wasiyabaka itu menggambarkan pakaian. Pakaian itu zahir. Kalau kita sholat, pakaian harus bersih.
Kalau pakaian kotor diterima sholatnya? Enggak, ada najis. Harus bersih badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi Allah menyampaikan tentang kalimat wasiyabaka fatahhir sebagai suci lahir. Begitu ada tafsir di mana ayat ini ditafsirkan tahhir a'malaka anis syirki, bersihkan amal perbuatanmu. Amal perbuatan diterima dan tidaknya bermula dari mana, Bu? Amal perbuatan diterima dan tidaknya bermula dari mana? Idza saluhat, jika benar hatinya, saluhat sairu amalihi, benar amal perbuatannya. Wa idza fasadat, jika rusak hatinya, fasada sairu amalihi, maka rusak seluruh amal perbuatannya. Ala wahyal qalbu, itu penentunya adalah hati. Berarti itu menggambarkan batin. Jadi surah Al-Muddatsir secara tersurat menggambarkan kebersihan lahir, secara tafsir, secara tersirat menggambarkan kebersihan batin. Sekali lagi, surah Al-Muddatsir wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, secara tersurat menggambarkan kebersihan lahir, karena pakaian adalah hal yang zahir, hal yang nyata, hal yang lahir. Secara tafsir, maka makna tersiratnya adalah bersihkan pula batinmu, atau bersihkan isi hati. Meskipun senyumnya manis, orangnya cantik, kalau hatinya busuk, senyumnya senyum sinis, nggak secantik parasnya. Kenapa? Karena cuma cantik dempul. Kalau ibu lihat di YouTube ya, dipoles sampai berapa senti kira-kira, Bu ya. Yang hitam keling pun jadi putih, Bu. Cuma masalahnya itu kan cuma lahir, ya kena air langsung luntur, polesan. Ada yang disebut dengan inner beauty, cantik di dalam diri, cantik di dalam hati, senyum tulus ikhlas. Makanya kalau ada orang muji, kita udah hitam dipuji, putih banget tuh badan, itu muji bukan, Bu? Ngeledek, jelek-jelekin. Kenapa? Karena yang keluar zahir, yang di batinnya keling kayak begitu. Cuma nggak terus terang aja gua. Jadi itu ya kenapa kemudian surah Al-Muddatsir yang tersurat lahirnya bersih, tapi kalau nggak bersih batin percuma. Maka secara tersirat ada yang disebut dengan bersih batin dibalik bersih lahir yang ditampakkan di hadapan manusia. Next, ke ayat berikutnya, surah An-Nisa ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, cinta, suka, seneng, mencintai siapa? Tawwab. Tawwab itu tadinya taib, bukan toib. Kalau taib itu nggak pulang-pulang berapa lebaran. Taib. Taib itu dari kata taba yatubu taubatan. Nah, baru ngerti itu. Apa taubat? Bertobat, minta ampun. Nah, orangnya, jadi pekerjaannya namanya tobat. Orangnya taib. Jamaknya taibun atau taibin. Cuma kalau tobat dalam pengertian taib isim fa'il, maka itu tobatnya kadang-kadang
tobat. Orang yang bertobat tapi belum tentu nanti tobat lagi. Sekali-kali tobat. Tapi kalau taib sudah berubah menjadi tawwab, ini namanya isim mubalaghah. Dari isim fa'il menjadi isim mubalaghah. Ini belajar bahasa Arab dikit ya. Taib itu isim fa'il. Berarti apa? Pelaku. Siapa dia? Orang yang bertobat, tapi tobatnya masih kadang-kadang. Kalau tawwab sering tobat, artinya apa? Sudah mubalaghah, sudah more, kata orang Inggris ya. Sudah lebih, better, sudah lebih sering. Saking seringnya seperti digambarkan Rasulullah, wallahi inni la astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, aku bertobat dan beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain mi'ah marrah, 100 kali. Ini menunjukkan betapa seringnya dia bertobat, maka dinamakan dengan nama tawwab. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan orang yang suka bertobat. Ini berarti menggambarkan bersih batin. Karena bersih dari dosa. Dosa kelihatan nggak? Kalau dosa kelihatan, ibu nggak bakal mau duduk sama saya. Ini pendosa nih. Kalau dosa ditampakkan, kita jijik lihat diri kita. Jangan lihat dosa orang. Dosa kita lihat di dalam diri. Mungkin kita ini bagaikan bangkai, udah busuk, udah baunya luar biasa. Isinya cuma belatung-belatung. Saking banyak dosa kita. Kita ini semua pendosa. Jadi menunjukkan bahwa gak usah mikirin dosa orang dulu dah. Dosa orang kita apal ibu ya. Kalau dosa orang dihitung, dosa sendiri lupa gitu. Ya kan kita kadang-kadang suka ngitung dosa orang. Padahal dosa kita sendiri luar biasa banyaknya. Nah, cara mencucinya adalah tawwab. Makanya ini namanya berarti bersih batin. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah cinta sama orang yang suka toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci. Apa di antara bersuci? Wudu, mandi, atau tayamum. Berarti surah An-Nisa 222 sama. Cuma kalau yang tadi mendahulukan yang lahir dengan menyembunyikan yang batin. Karena yang batin tersirat, yang tersuratnya yang lahir. Sementara ini mendahulukan yang batin, dan yang lahir diakhirkan. Kenapa? Karena memang kedua-duanya saling melengkapi, tapi yang paling utama adalah bersih batin. Rasul pernah menggambarkan tentang bagaimana kemudian nilai diri manusia di hadapan para sahabat. Ada orang lewat kaya raya, pakaiannya bersih, perhiasan di tangan dan di lehernya, udah kayak toko berjalan. Coba nilai. Wah, ini orang gagah, ini orang terpandang. Kalau dia ngundang, orang berbondong-bondong datang. Kalau diundang, pasti yang pertama turut mengundang. Ini nomor pertama tuh turut mengundang itu. Kenapa? Oh, sohor, orang terkenal, selebritis, orang kaya. Jadi kalau dia mengundang, orang datang berbondong-bondong pingin diundang. Kalau kemudian diundang, dia nomor pertama dari daftar orang undangan. Kenapa? Karena secara zahir bersih badannya,
ada perhiasan di tubuhnya, orang kaya, orang terpandang, punya jabatan. Kata Rasulullah, enggak seperti yang kalian gambarkan. Begitu kemudian datang yang berikutnya, itu yang namanya baju udah tambalan, badan pun enggak sebersih orang tadi. Kenapa? Enggak bisa luluran masalahnya, Bu ya. Enggak bisa pakai maskeran gitu ya. Pokoknya udahlah, badan enggak seberapa, baju compang-camping, hidup pun mungkin susah. Coba kasih penilaian. Wah, ini orang kalau diundang nggak bakal ada dalam daftar undangan, percuma, amplop kosong. Kalau paling banter sisipan 2.000 katanya. Masih ada kayaknya di Jakarta. Mudah-mudahan enggak ya, Bu ya. Oh, bakso 2.000, ngantri di somai isi amplop 2.000. Oh, amplop kosong masih ada. Padahal ngantri pertama ya, makanya gitu kan. Udah makan prasmanan, ambil bebek peking, ambil. Nih kalau diundang nggak bakal ada dalam daftar undangan. Kalau mengundang, jangankan pestanya, Bu, meninggalnya orang nggak bakal datang. Iya, kadang-kadang begitu, Bu. Kalau orang yang kere, miskin, Masya Allah, yang datang itu hanya menggugurkan fardu kifayah. Kenapa? Nggak dianggap penting. Salah. Jadi salah. Kenapa? Karena yang dilihat zahir, yang dilihat tampak lahir. Sementara pandangan Rasul pandangan batin. Kemarin tuh, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati sama pandangan dan penilaian orang yang beriman. Orang beriman memandang dengan cahaya Allah. Orang beriman tahu. Gak usah ngibulin orang beriman, tahu bahan-bahan ngibul nih, tahu orang beriman. Kenapa? Yanzuru binurillah, memandang dengan cahaya Allah. Jadi surah An-Nisa menggambarkan tentang pentingnya bersih batin, baru kemudian bersihlah lahir. Berarti bersih ada berapa? Ada 2, bersih lahir dan batin. Baik, karena surah An-Nisa membicarakan bersih batin, kita bedah bersih batin ada berapa? Ada 2. Ya, udah ada pesontekan. Ya, ada 2 ya. Bersih batin ada 2. Yang pertama, tathirun nafs min asaril dzunub wal ma'asi wa hiya bitaubatis shadiqah. Tathirun nafs, ini yang pertama, membersihkan hati dari kotoran-kotoran hawa nafsu. Itu namanya tathirun nafs, membersihkan diri dari kotoran-kotoran hawa nafsu. Karena kita ini punya hawa nafsu, dan hawa nafsu itu cenderung pada hal-hal yang mungkar. Nabiullah Yusuf kenal? Oh iya, belum pernah kenalan ya. Tapi tahu ya. Tahu. Kalau nggak tahu tengteingin. Karena itu nabi yang 25 yang wajib diimani. Wa ma ubari'un nafsi innan nafsala ammaratum bisu. Beliau enggak mengingkari adanya tarikan hawa nafsu. Kenapa? Qad hammat bihi wa hama biha. Kebetulan beliau anak muda, gagah, ganteng, digoda perempuan cantik, punya jabatan senior pula, udah pengalaman. Perempuannya cantik, udah berpengalaman rumah tangga, punya jabatan, punya kekuasaan.
dan kesengsem. Apa kesengsem, Bu? Cintrong. Jatuh cinta dengan Nabi Yusuf. Qad hammat bihi, cintanya udah menggebu-gebu. Saking menggebu-gebunya membuat dia mencari cara untuk bisa bersama dengan Yusuf, walaupun dengan cara yang haram. Disudutkan Yusuf di satu kamar. Kalau cowok sekarang, buaya darat semua. Jangan dimasukin kamar, nyari kamar. Jadi tipuan seorang wanita menyudutkan Nabi Yusuf ke sebuah kamar sepi. Disinilah fungsi atau makna dari wa ma ubari'un nafsi innan nafsala ammaratun bisu. Aku tidak mengingkari adanya hawa nafsu. Kenapa? Wa hamma biha, ada juga ser-serannya dari Nabi Yusuf. Beliau sempat, ini namanya normal, sempat tergoda. Ada yang disebut dengan rasa yang masuk. Kenapa? Karena dia cantik. Masalahnya adalah Nabi Yusuf bukan buaya darat kayak di zaman kita. Meskipun muda, ada gairah, ada libido kata orang yang memang kuat, tapi beliau dimaksum, dilindungi oleh Allah. Maka laula an ra'a burhana rabbi, dilindungi dengan cahaya sehingga kemudian beliau bisa menyelamatkan diri, kabur dari kejaran si wanita cantik tadi. Kalimatnya laula an ra'a burhana rabbi, kalaulah dia tidak melihat cahaya, berarti kalau Allah tidak menunjukkan cahaya, bahaya tuh. Kalau Allah tidak menolong, selesai sudah. Kenapa? Sama-sama punya rasa di tempat yang sepi. Kalau dua orang yang berbeda jenis di tempat yang sepi, ketiganya setan. Selesai sudah. Itu seorang nabi. Bagaimana dengan kita manusia biasa? Makanya kita semua punya hawa nafsu. Tapi hawa nafsu penting juga, Bu. Ibu gak bakal ngaji kalau gak punya hawa nafsu, betul? Karena apa? Ngaji butuh hawa nafsu, yaitu apa? Keinginan. Kalau gak punya hawa nafsu, suami ibu di rumah aja, biar ntar rezeki datang sendiri. Orang yang kerja belum tentu kaya. Rezeki kalau udah datang sambil tidur juga datang. Buktinya orang lagi tidur dibangunin sahur-sahur, rezeki itu. Padahal nggak nyari ya. Jadi menunjukkan betapa nafsu penting. Malaikat tuh, Bu, memang makhluk-makhluk yang taat, tapi karena nggak dikasih hawa nafsu, kalau disuruh ibadah ya itu tok, nggak pernah ada keinginan saya tingkatin deh amal ibadah. Malaikat kalau disuruh sujud, sujud aja. Kalau malaikat yang satu katakan kamu ruku saja, nggak pernah kemudian berpikir ini ruku saja, gimana bisa naik kondisi diri di hadapan Allah? Apa nggak bisa nambah lagi dengan amal ibadah yang lain? Itu malaikat nggak dikasih nafsu, berarti menunjukkan nafsu penting. Kenapa? Kita kalau sudah baca Quran masih mikir, ntar besok sodako pakai apa ya? Udah bisa sodako, masih bisa ngomong lagi, besok puasa nggak ya? Tetangga sebelah rajin puasanya, masa kita kagak? Kalau sudah puasa masih mikir, orang tiap tahun umroh kita kagak. Nabung kek biar bisa umroh. Orang lain sudah haji sampai 5 kali, kita sekali aja belum. Nah itu kan, itu namanya manusia punya nafsu. Maka nafsu penting. Cuma memang kecenderungan nafsu berbuat salah besar. Makanya dosa dan kesalahan banyak dilakukan oleh kita gara-gara dorongan hawa nafsu. Nah, dosa-dosa tadi cara membersihkannya tathirul nafs,
min asariz dzunub wal ma'asi, membersihkan hawa nafsu dari apa? Kotoran-kotoran dzunub. Dzunub itu dosa, wal ma'asi, ma'asi itu maksiat. Dengan cara apa? Bitaubatis shadiqah, dengan taubat yang shadiqah. Apa tuh? Taubat yang jujur. Atau taubatan nasuha, taubat yang tulus, bukan tomat katanya. Taubat langsung kumat. Taubat sambal ya, udah pedas tambu cie ya. Jadi ini yang pertama, bahwa batin ini harus bersih. Bersih di sisi yang pertama dari kemaksiatan dan dosa. Karena manusia itu mahalul khata wa nisyan. Obat dari nafsu yang punya banyak dosa tadi adalah istighfar dan taubatan nasuha. Cuma taubatan nasuha itu ternyata ada syaratnya. Ini saya tampilkan yang disampaikan oleh Imam Nawawi, cuma tidak ada di situ memang. Ini tambahan. Kata Imam Nawawi, beliau berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pernah buka kitab Riyadhus Shalihin? Oh, Nasohil Bud ada, Nasohil Ibad. Ini itu Nawawi Al-Bantani itu. Kalau ini Nawawinya Nawawi dari Suriah. Jadi tinggalnya di Suriah sana dulu namanya Syam. Sekarang ada Suriah, ada Palestina, ada Libanon, ada Yordania, dan ada yang Israel. Itu dulu Syam namanya. Nah, Imam Nawawi tinggal di Suriah atau di daerah Syam. Beliau berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, at-taubatu wajibatun, tobat itu wajib. Tobat itu wajib, bukan sunnah. Maka harus kemudian kita bertobat. Tiap hari harus bertobat. Wajibatun min kulli dzanbin, wajib bertobat dari berbagai macam dosa, dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyah bainal abdi wa bainallah, andai dosanya antara kita sama Allah, maka falaha salah satu syaratnya ada 3. Bertobat itu wajib. Bertobat itu wajib. Kalau tobat dari maksiat yang hubungannya antara kita dengan Allah, syaratnya ada berapa? 3. Ahaduha, yang pertama, ayukli'a anil maksiyah. Syarat pertama dari tobat nasuha adalah ayukli'a anil maksiyah, tinggalkan maksiatnya. Jangan STMJ. Jangan sholat terus maksiat jalan. Tobat bari tetap dikerjakan. Atau kalau lihat cewek cantik, astagfirullah. Jadi bukan ditutup, tapi begini ya, istighfar tapi tetap nengok gitu. Itu namanya apa? Tobatnya berarti tomat tadi, tobat sambil kumat. Berarti tidak memenuhi syarat. Karena taubatan nasuha itu ayukliya anil maksiyah, harus ditinggalkan maksiatnya. Wasani, yang kedua, ayandama ala fi'liha, menyesal sudah melakukan perbuatan tersebut, sudah menyesal melakukan kemaksiatan. Ditinggalkan maksiatnya, lalu kemudian menangis menyesali. Wasalis ayazima alla yauda ilaiha abadan, yang ketiga berjanji, bertekad tidak akan mengulangi selama-lamanya, tidak jadi hobi. Karena kalau kemudian ngulang lagi namanya hobi, berarti resep, suka. Itu syarat tobat kalau dosa dan maksiatnya
hanya berhubungan dengan kita dan Allah. Tidak ada hubungan dengan manusia. Tapi kalau kemudian itu tobat bihaki adami, terkait erat dengan hak manusia, terkait erat dengan sesama, berarti dosa horizontal, dosa dalam hablum minan nas. Maka syaratnya adalah yang tiga tadi ditambah dengan apa? Ditambah dengan syarat yang keempat. Apa itu? Syarat yang keempat adalah ayabro'a min haqqi sahibiha, minta dimaafkan dari hak si orang yang sudah kita melakukan dosa tersebut. Seperti apa? Di sini disampaikan, fa in kanat malan aw nahwah raddahu ilaih. Seandainya dosanya terkait erat dengan harta, balikin. Maafin ye, udah punya utang 5 miliar. Maaf ye. Cukup nggak Bu? Maaf ye. Hampir 1000 kali pun kagak cukup. Kenapa? Ye, dimaafin. Cuma kapan balikin? Kalau yang punya utang udah meninggal, kalau sudah meninggal berarti tanggung jawab jatuh ke ahli waris. Ahli waris nggak ada, maka itu bisa menjadi tanggung jawab dari Rasulullah. Seandainya ketika dia tidak bisa membayar, memang dia tidak mampu untuk membayar meski sudah berusaha. Jadi Allah itu minggu yang pertemuan sebelumnya ya, itu dalam doa kita tuh, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allah tidak akan mengambil dari kita sesuatu yang melampaui kemampuan kita. Maka kalau sudah berupaya maksimal mengembalikan tapi nggak nyampe juga, udah nabung nggak bisa juga, udah dengan segala macam cara diturunkan sama ahli waris sama-sama kereknya. bukan kerek, ini apa istilahnya? Kalau dulu kan tidak ditulis hitam di atas putih, jadi yang utang modal itu nggak dibayar. Iya, itulah ya salah satu yang bakal berat ketika kemudian ternyata tidak diselesaikan sama keturunan karena tidak ada pembuktian yang bisa disampaikan sama anak keturunan, sehingga anak keturunan kemudian tidak bisa membayarkan. Nah, di sini pentingnya Bu, bahwa apapun dari hutang piutang kita coba bisa dituliskan untuk kalau kemudian kita tidak mampu bisa diwariskan sama mereka. Itu kan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan enggak, kita bengkel, kita ngutang buat uang makan, kita ngutang buat beli balok. Iya. Itu kan tidak ada hitam di atas putih. Iya, belum dibayar. Padahal dia mampu membayar. Berat. Kenapa? Karena orang yang punya amal soleh, kalau ada urusan dengan manusia kagak selesai di dunia, diselesaikannya di akhirat. Kalau habis amal perbuatannya, maka dia disebut dengan nama muflis. Atadruna mal muflis min ummati, siapa yang bangkrut itu dari kalangan umatku? Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu siapa yang bangkrut. Yang bangkrut itu kata Rasulullah, al-muflis man ata bi sholatin, punya pahala
sholat, weh hebat sholatnya, berpahala sholatnya, berarti diterima sholatnya, berarti amal ibadahnya benar. Wasiyamin, puasanya benar, diterima amal solehnya. Wazakatin, diterima zakatnya, berarti ini orang hebat amal ibadahnya. Tapi faqad daraba hadza, ada kezoliman, pernah mukul orang, belum minta maaf. Wasyatama hadza, pernah membuli orang, belum minta maaf. Pernah menggibah orang, belum minta maaf. Wa akhadha mala hadza, dan pernah mengambil harta orang, atau tadi ada piutang dan lain sebagainya, maka amalnya dibayarkan untuk membayar hutang dunia yang belum selesai tadi. Gimana kalau habis? Itu utang belum selesai, belum kelar, itu dosa belum kelar, tapi udah habis. Maka diambillah dosa orang, ditimpakan kepada dirinya, berarti amal habis, dosa double. Dosa kita yang belum selesai, dosa orang diambil sama kita, bukan diambil, diserahkan sama kita. Maka karena double, mestinya masuk ke dalam surga, faturiha ilan nar, dilempar ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka taubat atau bersih dari dosa-dosa terhadap manusia mesti kelar sekarang. Termasuk harta mesti dikembalikan. Yang diutangin itu kan harus ikhlas ya kalau dia udah meninggal. Kalau dia mengikhlaskan, berarti dia mendapat keutamaan. Kalau dia tidak mengikhlaskan, jatuh kewajiban membayar pada ahli waris. Jadi nggak serta-merta kita memaafkan dia, kemudian lunas hutangnya. Iya tak, orang banyak. Ya, sudah Isa ya. Ini sesi lanjut apa gimana? Apa Isa dulu? Lanjut. Baik, itu yang pertama, membersihkan batin dari kotornya hawa nafsu. Yang kotor nafsu itu datang dari dosa dan maksiat. Caranya dengan taubat dan istighfar. Syarat taubat 3, tapi kalau dengan manusia jadi 4. Berarti gampangan sama siapa minta maaf? Gampangan sama Allah, syaratnya cuma 3. Kalau sama manusia lebih berat, karena mesti dengan syarat yang keempat tadi, minta maaf, kalau harta dikembalikan, atau kemudian kalau kita berbuat gibah dan lain sebagainya minta dihalalkan. Bersih batin yang kedua. Batin next. Bersih batin yang kedua, tathirul qalbi min amradil qulub, membersihkan hati. Kalau tadi membersihkan hawa nafsu. Hawa nafsu bisa kotor gara-gara apa? Maksiat, dosa, kemungkaran, dan berbagai macam hal-hal yang membuat diri kita punya kesalahan di sisi Allah. Caranya apa? Taubatan nasuha dan istighfar. Nah, sisi yang kedua yang kotor itu adalah ketika hati juga ternyata rusak. Rusaknya hati gara-gara apa? Gara-gara amradul qulub. Apa itu amradul qulub? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Apa artinya? Fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah itu penyakit menjadi berlipat. Itu ada dalam rentetan suratul Baqarah yang berbicara tentang orang-orang munafik. Berarti penyakit itu ada penyakit lahir, kudisan, kurapan. Ya, itu kan penyakit umum tuh ya Bu ya. Gak usah bicara masalah penyakit stroke Bu. Berat stroke itu. Iya, segerobak aja berat tapi stroke. Jadi penyakit itu ya macam-macam lah ya. Tadi semacam apa namanya, penyakit diabetes. Itu kan lahir tuh Bu. Lahir itu. Lah kalau penyakit batin itu salah satunya di dalam hati. Namanya
amrodul kulub atau amrodul kolbi, penyakit hati. Dia bisa mengotori hati kita, dia bisa mencemari hati kita. Makanya orang Islam ada yang munafik, berarti orang Islam yang hatinya kok kotor. Caranya gimana membersihkannya? Bi ahlakil karimah, dengan menanamkan akhlak, dengan menanamkan yang disebut dengan etika. Kenapa akhlak? Karena penyakit hati itu, Bu, contoh penyakit hati apa contohnya? Syirkun, syirik, hasad, dengki. Terus kemudian apa lagi? Riya, sum'ah. Itu penyakit hati. Untuk menghilangkannya, satu penyakit satu obatnya. Contoh, syirkun, kemusyrikan. Obatnya apa, Bu? Tauhid. Syak, apa tuh syak? Ragu. Apa obatnya ragu? Al-yakin. Riya, obatnya apa, Bu? Ikhlas. Emosian orangnya. Obatnya apa? Obatnya sabrun, sabar. Penyakit hatinya dengki, hasad. SMS. Itu SMS, Bu. Seneng melihat orang susah, susah melihat orang seneng. Aduh, penyakit kayak gini udah bikin rusak batin aja, Bu. Orang dapat mobil, dia yang stres, heboh se-RT. Begitu orang sakit, ketawa-ketawa sendiri. Ada orang kemudian tabrakan, mesem-mesem. Kenapa? Senang dia, senang lihat orang senang melihat kesulitan atau kesusahan orang. Sebagaimana kemudian susah kalau lihat orang senang. Ini dengki. Dengki obatnya apa, Bu? Hubbul khair. Dengki itu obatnya adalah senang dengan kebaikan. Masya Allah, tetangga punya mobil, enak ngelihatnya. Nah, kalau kita susah bisa minjem. Kalau lagi sakit bisa noel. Anak sakit mau ke rumah sakit, boleh dong. Ntar bensinnya saya isi full tank. Tetangga ganti rumah, seneng dong. Alhamdulillah. Kita rumah sempit, ada banyak tamu, bisa nebeng tamunya di sono, gitu kan. Pokoknya kalau kita punya hubul khair, orang seneng kita ikut seneng. Kalau kita hubul khair, orang susah kita ingin membantu. Itu namanya hubul khair, senang dengan kebaikan. Jadi amrodul kulub itu ya banyak sekali penyakit-penyakitnya. Maka dia akan bisa hilang kalau kita menanamkan akhlak sabar, akhlak syukur, ketauhidan, termasuk hubul khair tadi, keyakinan. Maka dibiasakan, Bu, yang disebut dengan riyadhah batin. Apa itu riyadhah batin? Tafakkur, tadabbur, mikir. Kenapa? Tafakkarus sa'ah khairun min ibadati sana. Karena berpikir sejenak itu lebih baik dibanding ibadah setahun. Karena dengan berpikir kita jadi lebih dewasa. Makanya itu tadi ada yang disebut tafakkaru, berpikirlah. Tadabbaru, tadabburi, olah hati dengan apa? Dengan riyadhah, dengan latihan ketenangan batin, menanamkan ikhlas tauhid, menanamkan kesabaran, menanamkan rasa syukur. Itu obat apa, Bu? Obat hati. Jagalah hati. Nah, kan ada lagunya dia. Baik, itu bersih batin. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, kotoran nafsu dibersihkannya dengan
taubatan nasuha. Maka banyak-banyak tobat. Seperti Rasul kalau tobat dan istighfar dalam sehari semalam lebih dari 100 kali. Sementara penyakit batin yang lain namanya penyakit hati. Yang mengotorinya adalah penyakit-penyakit hati tadi, termasuk kemunafikan, suka dusta, mengkhianati amanah dan lain sebagainya. Maka tanamkan akhlakul karimah. Hati diriyadhah dilatih untuk senang dengan kebaikan, hati dilatih untuk banyak tafakur dan tadabbur dengan firman-firman Allah. Supaya apa? Supaya kita paham rezeki mah dibagi oleh Allah dengan cara yang adil. Kalaupun saya dengki sama dia, gak bakal mungkin berpindah tempat rezekinya, betul Bu? Kita senang dengan milik orang lalu kemudian kita dengki, gak mungkin ujuk-ujuk besok tuh rumah berpindah tangan ke kita. Kalau dengan dengki kita tetap kerek-kerek juga, udah dua tuh. Di dunia kerek susah hidup, di akhirat kita sengsara karena dosa. Tuh dua penyakit batin dan cara membersihkannya. Maka bersih batin. Kalau bersih lahir, nah itu pelajaran SD. Tapi saya sampaikan biar ingat lagi ya. Bersih lahir ada dua Bu. Serba dua ya. Dua. Bersih lahir yang pertama dari khobas. Bersih lahir yang kedua dari hadas. Tahu khobas Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa apa kira-kira? Doa makan ya? Oh, doa ke kamar mandi. Apa arti khubus wal khaba'is? Ada banyak tafsir tuh. Khubus setan cowok, khaba'is setan cewek. Tuh kata apa? Kata yang menafsirkan dengan makna majazi bahwa itu adalah setan. Ada yang memaknai dengan makna hakiki. Khubus wal khaba'is berarti najis atau kotoran. Berarti membersihkan lahir, tathirul badan minal khobas, membersihkan badan dari khobas. Apa prakteknya? Istinja. Apa itu istinja? Cebok. Ya, jadi najis yang keluar dari tubuh diistinjakan, atau najis yang nempel di badan dihilangkan, atau najis yang nempel di tempat sholat dibersihkan. Itu namanya tathirul badan minal khobas, membersihkan badan dari khobas. Khobas itu apa? Najasat. Apa itu najasat? Jamak dari najis, jamak dari najasah. Najasah itu jamaknya najasat. Caranya izalatun najasah, membersihkan najis itu istilahnya izalatun najasah. Prakteknya istinja, cebok, baik dari buang air kecil ataupun buang air besar. Itu pelajaran SD sudah hafal kita. Namanya tathirul badan minal khobas. Kalau sudah bersih dari najis nih, udah bersih dari najis, udah langsung bisa sholat. Kenapa harus wudu dulu? Ada hadas. Nah, berarti tathirul badan minal hadas yang kedua. Jadi bersih lahir, tathirul badan minal khobas yang pertama. Yang kedua, tathirul badan minal hadas. Hadas itu nggak ada lagi najis, cuma masih dianggap najis. Kenapa masih dianggap najis? Karena dia belum bisa sholat akibat hadasnya belum hilang. Apa itu hadas? Hadas itu semacam najis tapi nggak kelihatan karena dihitung dari perbuatan. Contoh dihitung dari perbuatan. Malam Jumat ngapain tuh? Sunnah Rasul.
Perbuatan itu telah menimbulkan hadas besar, sehingga walaupun kemudian udah bersih, ini udah bersih nih, udah airnya udah dibersihkan pakai air, udah dibersihin nih dengan cara istinja, belum kelar, harus ada yang disebut dengan membersihkan hadasnya. Dengan apa? Dengan mandi besar pula gitu namanya ya, atau mandi junub gitu. Jadi begitu Bu, najasatnya udah hilang. Itu disebut dengan najis hisiyah. Najis hisiyah itu berarti najis yang bisa dipegang. Air seni bisa diraba, bisa dipegang. Yang keluar dalam bentuk kasar juga bisa dipegang. Itu namanya hisiyah. Tapi kalau hadas nggak kepegang najisnya, nggak kepegang. Nah, termasuk itu tadi buang angin tuh, nggak kepegang tuh. Cuma bisa kerasa ya. Bisa makan jengkol lagi. Jadi dia nggak kelar dengan sekedar kemudian istinja, bahkan nggak perlu istinja. Yang namanya keluar angin nggak perlu istinja, cuma nggak bisa sholat. Kenapa? Belum kelar hadasnya. Itu yang disebut dengan najis ma'nawiyah. Jadi hadas itu najis ma'nawiyah, nggak kelihatan najisnya. Kalau yang namanya khobas itu hisiyah, kepegang najisnya, bisa dirasa najisnya. Nah kalau yang hisiyah dengan istinja, dengan menghilangkan najis, kalau dijilat anjing itu dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Nah kalau hadas 3 caranya. Apa itu? Wudu, mandi atau wudu, mandi atau tayamum. Kenapa atau? Karena tayamum bisa gantiin wudu dan bisa gantiin mandi. Jangan kemudian berpikir bahwa kalau tayamum buat hadas kecil, kalau hadas besar berarti guling-guling di pasir ya. Dan walaupun itu ibu bilang kayak kucing, pernah kejadian. Amr bin As, pernah kenal dengan Amr bin As? Lagi-lagi nggak kenal ya. Amr bin As ini seorang sahabat yang masuk Islam bareng dengan Khalid bin Walid. Berbetulan dua-duanya punya peranan sebagai panglima perang, baik di zaman jahiliyah ataupun di zaman Rasulullah. Mereka adalah orang yang kemudian pernah ikut perang Uhud, memerangi Rasulullah. Kocar-kacir pasukan Rasulullah gara-gara Khalid bin Walid. Nah kedua panglima perang ini akhirnya kemudian sadar bahwa mereka salah. Akhirnya dari Mekah mereka pindah ke Madinah, menyatakan masuk Islam di tangan Rasulullah. Amr bin As ini terkenal sebagai panglima perang, pernah menjadi gubernur di Mesir. Beliau satu hari dalam sisi hidupnya pernah ikut berperang bersama Rasulullah. Kebetulan pada saat menginap di sebuah padang pasir, malamnya berhadas, mimpi dia. Maklum udah lama kali ya ketemu istrinya, mimpi dia. Subuh-subuh orang udah pada mau sholat, karena tinggal wudhu. Kalau nggak wudhu ya tayamum, kalau nggak ada air di padang pasir. Beliau dalam kondisi junub nih, jinabah. Beliau berpikir, kalau wudhu itu tayamum, nah kalau ini jinabah kagak ada air atau nggak bisa mandi, guling-guling. Setelah guling-guling baru kemudian sholat. Begitu kemudian pagi ketemu dengan Rasulullah, karena mungkin jarak antara tenda dengan tenda agak jauh, baru pagi kemudian ketemu dengan Rasulullah. Disampaikan, kata Rasulullah sambil tertawa, yakfika tayamum, cukup sebenarnya untukmu bertayamum saja, tidak perlu guling-guling di tanah. Itu lahir yang dibersihkan, meliputi 2 perkara, perkara khobas dan perkara hadas. Khobas dengan istinja atau membersihkan badan, pakaian dan tempat sholat. Sementara hadas dengan 3 perkara, wudu, mandi atau tayamum. Mudah-mudahan Allah bersihkan lahir batin kita. Amin. Allah jadikan kita orang-orang yang senang dengan tobat. Amin.
Mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari dosa. Mudah-mudahan Allah benar-benar membuat diri kita tulus, suci, kembali bersih, sehingga ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah, iman Islam diterima, dan insya Allah mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam surganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ibu kajian kita hari ini, kajian bulanan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di bulan depan, judul yang berbeda. Mudah-mudahan yang terakhir disampaikan guru kita, ibu bisa kita amalkan ibu. Dunia ini sekejap, nanti perjalanan panjang, kita nanti masuk kubur ibu. Masuk kubur itu bukan enak-enak juga, amal ibadah kita diterima, insya Allah aman di kubur ya Ustaz ya. Kalau nggak diterima amal ibadah kita, siksa kubur masih panjang. Maka marilah kita jaga hati, jaga segala-galanya. Kalau ada saya salah sama ibu dari sekarang bu, saya mohon maaf ya bu ya. Kalau ada saya salah sekarang bu, antara jamaah ini kita minta maaf. Mudah-mudahan saya dimaafkan sama ibu ya, ibu juga, ya salah juga saya maafin. Sama-sama inilah kebersihan hati kita. Apapun bentuk kebersihan hati menjaga kita nanti. Apabila nanti kita ke badan masa nanti ibu itu sudah nggak ada lagi bu. Kita udah bersih, udah ikhlas dalam hidup ini. Panjang perjalanan kita bu, panjang ibu ya. Di dunia sebentar, akhirat sampai kepada masa ribuan tahun ibu. Kita akan dihisap. Kalau diterima amal ibadah kita, alhamdulillah kita masuk termasuk orang yang masuk ke dalam surga. Kalau nggak diterima ibadah kita, sedih kita ibu. Mari kita jaga hati kita bu, dan jauhi dari perbuatan maksiat terhadap diri kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan guru kita dijadikan mengamalkan selalu tiap hari, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan nanti kita syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang pergi dulu ya. Saya udah traktir ibu-ibu masuk. Mari ibu kita rapi-rapi, kita sholat isya berjamaah.